Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tahukah Anda mengapa ya Indonesia memiliki sangat sedikit seorang paleontolog daripada arkeolog? Begitu pula fakultas-fakultas paleontologi, kalaupun ada, mungkin jadi satu dengan fakultas geologi. Hal ini mayoritas disebabkan oleh minimnya sumber daya paleo, terutama yang bersifat organik, seperti halnya fosil-fosil purba yang berusia 50 juta tahun ke atas. Layaknya fosil-fosil dinosaurus yang hidup di era Mesozoikum, Triasik, Jurassik, dan Kretasius sekitar 252 hingga 62 juta tahun yang lalu. Hingga saat ini, faktanya, kita belum pernah mendapati fosil-fosil seperti fosil T-Rex, Iguanodon, Triceratops, dan sebagainya di Kepulauan Indonesia. Tahukah Anda, hal utama yang mendasari minimnya sumber daya paleoorganik terutama fosil di Indonesia adalah keadaan geologis kita. Asal Anda tahu, sejak terbentuknya bumi 4,5 miliar tahun yang lalu, diketahui daratan kita muncul ke permukaan laut sebanyak 2 kali. Yang pertama di era Karboniferus sekitar 359,2 juta tahun hingga 299 juta tahun yang lalu. Daratan Indonesia Karboniferus diketahui hanya mayoritas wilayah Kalimantan dan sebagian besar Sumatera juga Sulawesi. Hal inilah alasan mengapa mayoritas batu bara berada di 3 pulau tersebut. Ya, batu bara di bumi mayoritas berasal dari era Karboniferus. Kata karbo atau karbon berasal dari batu bara atau arang. Karena di era Karboniferus, seluruh daratan bumi diselimuti hutan hujan super lebat dan rawa-rawa purba. Fosilisasi dan sedimentasi kayu-kayu era Karboniferus tersebutlah yang kemudian membatu menjadi batu bara hingga membuat Haji Isam sekeluarga menjadi kaya raya. Ya, setelah era Karboniferus, daratan Indonesia tenggelam lagi ke dasar laut selama 200 juta tahun. Barulah muncul kemudian ke permukaan di zaman Eosen sekitar 30 juta tahun yang lalu. Muncul dan tenggelamnya kepulauan Indonesia di sepanjang usia bumi disebabkan oleh alterasi tektonik di zona subduksi 2 lempeng utama bumi, yakni lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Ya, alterasi adalah peristiwa perubahan komposisi mineralogi batuan bumi dari kondisi padat hingga melunak karena pengaruh suhu dan tekanan. Sedang zona subduksi adalah zona di mana 2 lempeng bumi atau lempeng tektonik utama saling bertemu, yang memaksa salah satu lempeng yang lebih besar dan lebih padat akan tenggelam ke kerak bumi ke bawah, dan lempeng yang lebih kecil akan mengalami pelunakan atau alterasi di zona subduksi. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas sedikit fakta sejarah kondisi geologis negeri yang kita tinggali ini, karena topik ancaman megatrust saat ini sedang viral. Bahkan ibu Profesor Kardus sendiri sampai ketakutan. Seperti namanya, megatrust atau dorongan besar. Megatrust merupakan istilah dalam ilmu geologi atau geofisika untuk menunjukkan potensi atau rasio kemungkinan terjadi sebuah dorongan atau thrust pada 2 sesar atau 2 patahan tektonik yang sedang tersubduksi atau sedang berbenturan dan saling menekan. Contoh, megatrust Sunda. Ketika seorang seismolog bercerita tentang probabilitas terjadinya megatrust Sunda di masa depan, artinya ia sedang mengingatkan agar kita waspada, karena di wilayah barat daya Sumatera dan selatan Pulau Jawa ada wilayah pertemuan patahan lempeng aktif yang merupakan salah satu dari patahan lempeng utama bumi, yakni zona subduksi patahan atau garis konvergen antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Garis konvergen ini disebut sebagai zona subduksi Sunda yang membentang 5.000 km dari Myanmar ke barat daya Sumatera, tembus ke Jawa, Bali, hingga berakhir di Australia. Garis konvergen ini salah satu garis konvergen paling mematikan dalam sejarah bumi. Bagaimana tidak, wilayah ini adalah wilayah pusat pertemuan 2 lempeng raksasa, yakni lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia,
Yang notabene, kedua lempeng utama ini adalah lempeng paling aktif dan terus bergerak 61 mm per tahun. Gerakan ini adalah hasil aktivitas georeaktor di interior bumi yang terus mendapatkan thermal karena proses peluruhan unsur-unsur radioaktif di mantel dan inti bumi. Megatrust merupakan ancaman nyata di garis subduksi Sunda. Diketahui, energi elastis yang saat ini sedang disimpan oleh pergeseran lempeng bumi bisa terlepas kapan saja. Pelepasan energi elastis lempeng bumi inilah yang nantinya akan menciptakan gempa bumi di seluruh dunia. Yang umum kita ukur menggunakan skala Richter. Skala Richter adalah ukuran amplitudo gelombang seismik yang dihasilkan oleh energi elastis yang terlepas. Dihitung dengan skala logaritmik atau kelipatan 10. Artinya, tiap peningkatan satu magnitudo, maka amplitudo yang dihasilkan harus 10 kali lebih dahsyat daripada sebelumnya. Diketahui, gempa berkekuatan 5 skala Richter, artinya fluktuasi gelombang amplitudo yang terekam akan 10 kali lipat lebih dahsyat daripada 4 skala Richter. Ya, selain menggunakan pengukuran amplitudo, para seismolog pastinya akan menghitung momen seismik untuk menentukan besarnya gaya dalam gelombang yang terjadi, di mana mereka akan menggunakan persamaan momen seismik. Untuk menentukan momen seismik, kita akan mengalihkan mu dikali A atau luas retakan patahan geologi dikalikan D, jarak atau slip rata-rata hasil dari patahan. Mu di sini adalah ukuran tingkat kekakuan batuan. Mu akan menjelaskan ketahanan batuan saat menerima gaya tekanan subduksi. Contoh, batu bata. Diketahui, batu bata memiliki nilai mu tinggi karena tingkat kekakuan batu akan melepaskan energi elastis yang besar. Sementara kue yang lebih lambat disebut memiliki nilai mu yang rendah, yang tentunya akan menciptakan energi elastis yang rendah. Sementara D adalah jarak selip batuan di sepanjang sisi zona sesar atau patahan terhadap sisi lainnya. Contoh D dapat kita lihat pada gempa bumi di San Francisco tahun 1906. Sebuah pagar tampak jelas bergeser lebih dari 3 meter dari sisi lainnya. Ya, pagar tersebut tepat berada di zona subduksi. Di sini kita bisa mendapatkan nilai D, sedang A adalah perkiraan luas zona di sepanjang jalur sesar atau patahan. Ini adalah ilustrasi gempa bumi San Francisco pada 1906, di mana sisi sesar atau patahan bergerak berlawanan sekitar 40 mm per tahun. Pergerakan ini akan mengaktifkan energi elastis tersimpan sementara hingga nantinya akan terlepas saat stres pada batuan sudah berada di fase puncak. Kemudian, boom, terjadilah gempa bumi. Ya, hal inilah yang saat ini dialami oleh zona subduksi Sunda yang membentang sangat panjang di selatan dan barat daya Indonesia. Kemungkinan besar energi elastis masih terus dikumpulkan untuk nantinya akan terlepas, yang akan menghasilkan megatrust dengan magnitudo tinggi yang dapat memicu tsunami puluhan meter bahkan ratusan meter, dan bisa saja jauh lebih mematikan daripada tsunami Aceh pada 2004. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fenomena megatrust. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Charles Richter mengabarkan.